minggu lalu saya sudah membahas mengenai gempa, eh, gempa bumi, baik definisi maupun bagaimana proses pembentukannya, kemudian bagaimana mendeteksi keberadaannya dan seterusnya seperti itu. Nah, ini saya akan awali dulu dengan memberikan sedikit gambaran mengenai kondisi geologi dan potensi gempa yang ada di Kalimantan. Karena bagaimanapun kita ada di daerah Kalimantan. Dan perlu ada diperhatikan bahwa selama ini kita selalu berasumsi, atau paling tidak masyarakat awam itu selalu berasumsi bahwa potensi gempa di Kalimantan ini relatif rendah atau sangat kecil potensi gempanya. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan asumsi ini karena memang faktanya secara geologis memang seperti itu. Tetapi tetap saja ada zona-zona yang perlu diwaspadai, perlu diantisipasi dan sedapat mungkin dilakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk jika terjadi gempa yang pada dasarnya sebenarnya sangat jarang terjadi. Nah, kalau kita lihat dari peta seismotektonik Indonesia yang ada muncul di layar saat ini adalah sebaran-sebaran gempa dan jalur-jalur gempa yang ada di Indonesia. Ini kalau saya perbesar kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ini adalah jalur-jalur gempa yang berupa garis-garis ini. Ini sangat Indonesia ini sangat tercabik-cabik dengan jalur-jalur gempa seperti ini, ya. Ini adalah area Indonesia bagian tengah, Kalimantan dan Sulawesi. Kalimantan dan Sulawesi ini adalah dua daerah tektonik yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena ini sangat berhubungan. Nah, kita lihat dulu geologi Kalimantan. Geologi Kalimantan secara umum seperti ini. Jadi kalau kita lihat yang paling dominan ini adalah yang berwarna kuning, ya, warna kuning tua. Ini adalah endapan-endapan sedimen berukuran tersier. Kemudian ada sedikit yang berwarna kuning muda, ya, kuning yang agak sangat muda ini. Ini adalah endapan kuarter, artinya masih lebih muda dibandingkan dengan yang kuning tua ini. Kemudian ada yang berwarna coklat, dan di bagian barat itu ada zona-zona munculnya aktivitas mamah, ya, munculnya ada intrusi, ada batuan intrusi dan seterusnya. Kemudian di bagian selatan, bagian tenggara ini memanjang dari arah selatan ke arah utara, ini memanjang jalur tektonik yang cukup menarik untuk dibahas suatu saat nanti, ya. Nah, dari kondisi geologi Kalimantan ini kita lihat bahwa yang paling dominan sekali lagi itu adalah endapan sedimen, karena memang Kalimantan ini terdiri dari berbagai cekungan-cekungan sedimen yang cukup luas dan memiliki ketebalan sampai ribuan kilometer. Jadi kalau satu daerah itu didominasi oleh cekungan-cekungan sedimen yang tebal, itu menunjukkan bahwa daerah itu memang relatif stabil. Artinya jarang terjadi aktivitas gempa di daerah-daerah itu. Nah, kemudian mari kita lihat kenapa tadi saya sebutkan bahwa Kalimantan dengan Sulawesi itu secara tektonik itu sulit untuk dipisahkan karena memang sangat berhubungan di dalam proses terbentuknya. Jadi kalau kita lihat pada kala Miosen ini sebenarnya Sulawesi itu terdiri dari dua bagian yang belum menyatu seperti ini. Jadi ada Sulawesi bagian barat dan ada Sulawesi bagian timur. Nah, Kalimantan berdiri sendiri ini pada Miosen, tetapi kemudian ini menurut Katili tahun 78, jadi teori ini sudah sangat lama, dan kalau misalnya adik-adik membaca literatur terbaru, nanti teori ini sudah sangat berkembang luar biasa, sangat menarik untuk dicermati, tapi saya membahas punya Katili ini karena dia relatif sederhana dan mudah dijelaskan. Nah, kemudian pada Pliocene awal itu ada gerakan berarah timur ke arah barat yang mendorong
lengan timur Sulawesi ini menabrak lengan barat, ya, dan mendorongnya menerus ke arah barat seperti ini. Jadi ini adalah proses yang terjadi pada Pliocene awal. Nah, kemudian proses ini berlanjut terus pada Pliocene akhir, di mana dua lengan Sulawesi ini menabrak Kalimantan seperti ini. Jadi ini menabrak, mendorong ke arah barat. Nah, di sini ini yang menghasilkan sesar-sesar yang atau patahan-patahan yang melintang di Kalimantan. Nanti kita lihat pada bagian airnya. Dan kemudian ini adalah kondisi pada kuarter. Pada kuarter ini, jadi ada, kalau misalnya kita menekan sesuatu, katakanlah kita menekan meja, maka meja itu sebenarnya kan memberi perlawanan sehingga akan terjadi pantulan. Nah, proses tabrakan atau bergeraknya Sulawesi ini yang menabrak Kalimantan ini kemudian menyebabkan ada energi pembalikan sehingga terjadi pantulan, dan kemudian ada pemekaran di Laut Sulawesi, karena Laut Sulawesi tadi ini kan tertutup, kemudian mekar kembali pada kuarter, pada zaman kuarter, ya. Jadi ini mekar, kemudian sampai saat ini kurang lebih modelnya seperti ini, kembali Sulawesi pada posisi sekarang dan Kalimantan pada posisi yang ada saat ini. Nah, secara fisiografis, kalau ada lihat nanti, fisiografis sisi timur dari Kalimantan itu nanti akan memperlihatkan kenampakan bahwa memang sangat dikontrol oleh tektonik batas-batas, baik batas timur Kalimantan maupun batas bagian barat Sulawesi. Jadi kalau kita lihat seperti ini ada sekalian, ini adalah garis yang berwarna merah ini adalah merupakan sesar-sesar aktif yang sangat berpotensi untuk menyebabkan terjadinya gempa. Kemarin yang bergerak itu, kalau di Palu ini yang bergerak adalah sesar Palu Koro yang bergerak, dan sesar Palu Koro ini memanjang dari Sulawesi terus memotong ke arah Tanjung Bangka-Lihat, ke arah Brau dan seterusnya. Nah, pergerakan zona utama ini menghasilkan sesar-sesar aktif yang seretan dari sesar Palu Koro ini. Jadi ada sesar Sangkulirang, kemudian di atas nanti di bagian utara juga ada sesar-sesar yang melalui Tarakan dan seterusnya. Nah, di samping itu ada sesar juga yang disebut dengan Adang Fault. Adang Fault ini memotong mulai dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Timur, memotong sampai ke arah ke Sulawesi. Nah, ini adalah dua sesar utama yang sangat perlu diperhatikan kalau kita ada di Kalimantan. Meskipun sekali lagi intensitas kegempaannya memang relatif rendah, tetapi jika kita sudah melihat sesar utamanya bergerak, misalnya sesar Palu Koro bergerak, atau sesar Adang tadi, sesar Adang ini bergerak juga, maka ada kemungkinan akan terjadi seretan-seretan ikutan di wilayah-wilayah Kalimantan yang dilalui oleh sesar-sesar aktif ini. Nah, ini adalah jalur-jalur gempa yang perlu kita antisipasi. Nah, kita perhatikan itu identik dengan tadi, sesar Palu Koro itu melalui ini, sehingga intensitas kegempaannya pun relatif semakin ke arah timur ini semakin tinggi. Kalau kita lihat dari perubahan warnanya ini, di sini relatif rendah, makin ke arah timur makin tinggi intensitas gempanya, potensi gempanya. Nah, baik, itu sekilas mengenai potensi bencana di Kalimantan. Sekarang saya masuk ke gunung api. Ini kemarin saya sudah sebutkan ada 3 referensi dan sudah saya bagikan juga kepada adik-adik sekalian. Mestinya sudah bisa dibaca. Kemudian ini definisi juga sudah saya jelaskan kemarin. Ingat bahwa vulkanisme itu adalah fenomena, ya, atau kejadiannya. Sementara gunung api atau vulkanonya itu adalah bentang alam atau bentukan geomorfologi yang terjadi karena adanya fenomena vulkanisme itu. Nah, kemudian gunung api ini terkonsentrasi pada zona-zona subduction, zona-zona spreading, kemudian hotspot. Ya, kita bisa lihat nanti itu. Nah, ini adalah berbagai tipe gunung api sebenarnya. Tadi sudah sempat dijelaskan, cuman nanti saya akan masuk sedikit lebih dalam bagaimana tipe-tipe gunung api itu dibagi, ya, seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, saya berulang kali atau sering sekali menyampaikan kepada semua mahasiswa bahwa
setiap literatur yang kita gunakan atau setiap sumber yang kita gunakan itu bisa memberikan klasifikasi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak perlu, oh ini salah, ini benar. Tidak ada seperti itu di dalam masyarakat ilmiah. Yang ada adalah apa dasarnya kita menyampaikan seperti itu. Tadi sudah disampaikan baik oleh Suwandi, Miftah, dan kemudian siapa lagi tadi itu, Ahmar ya, bahwa pada dasarnya tipe-tipe gunung api itu bisa dilihat ditinjau dari berbagai kriteria. Misalnya bisa saja kriterianya itu berdasarkan dimensi gunung apinya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, kemudian diameternya ada yang kecil, ada yang luas, sangat luas, dan seterusnya seperti itu. Jadi bisa berdasarkan dimensinya. Tipe gunung api juga bisa dibagi berdasarkan bagaimana dia meledak atau bagaimana dia mengalami erupsi. Apakah dia erupsinya itu efusif, apakah dia eksplosif, apakah dia gabungan dari itu bisa seperti itu. Nah, tipe juga bisa dibagi berdasarkan seperti tadi yang disampaikan oleh Ahmar, apakah dia aktif, apakah dia pasif, apakah dia tidak aktif, sangat-sangat tergantung untuk apa kita membahas tipe-tipe gunung api itu. Jadi kita tidak perlu ini kan, tergantung tipe. Kalau kita misalnya ditanyakan, ini kalau berdasarkan letusannya bagaimana, kalau berdasarkan dimensinya bagaimana, kalau berdasarkan keaktifannya bagaimana, atau berdasarkan yang lain-lainnya, karena bisa saja berdasarkan kedalaman magma, bisa saja berdasarkan material yang dikeluarkan dan sebagainya, banyak sekali bisa dilakukan. Yang penting kita sebagai seorang geologis itu mampu menjelaskan jika ditanya seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh gunung api. Ini ada Strombolian, kemudian ada Vulkanian, kemudian ada Pelean seperti ini, dan ada Plinian seperti ini. Jadi banyak sekali, kita lihat satu persatu, mulai dari yang hanya semburan-semburan kecil seperti ini. Ya. Saya sebut kecil karena dibandingkan dengan yang lainnya ini relatif lebih kecil, ya. Hanya meletup-meletup saja. Kemudian ada Vulkanian seperti ini. Kemudian ada Pelean, lihat kita perhatikan kalau dibandingkan Vulkanian dengan Plinian ini berbeda bentukan awannya dan sebagainya. Kemudian Pelean dan Plinian ini lebih ini lagi bentuk erupsinya. Jadi sangat bervariasi dibandingkan setiap gunung api. Adik-adik sekalian, yang paling penting pada saat kita membahas tipe gunung api itu sebenarnya hanya ada 2 poin. Ini perlu adik-adik perhatikan. Yang paling penting pada saat kita membahas tipe gunung api itu hanya berdasarkan 2 kriteria. Kriteria yang paling penting itu adalah tipe magmanya. Tipe magma. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita bicara batuan beku itu atau magma, kita akan bicara bahwa batuan beku itu terdiri dari 4 kelompok utama, mulai dari yang ultra basah, intermediate, sampai ke yang asam. Itu. Nah, setiap tipenya itu biasanya penamaannya itu berdasarkan nama batuan yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya yang ultramafic itu biasa menghasilkan batuan periodotik. Kemudian kalau yang basah itu biasanya menghasilkan batuan berupa basal dan berupa gabbro. Kemudian yang intermediate itu bisa menghasilkan diorit dan andesit, seperti itu ya. Kemudian kalau yang asam bisa menghasilkan riolit dan granit. Nah, sekali lagi, saya sekadar ini saja bahwa riolit dan granit itu sebenarnya komposisinya sama. Yang bedakan apa? Yang bedakan tekstur. Yang tekstur itu tekstur itu kalau dia riolitik berarti dia halus. Dia material penyusunnya itu sangat-sangat kecil. Sementara kalau granit itu dia material penyusunnya relatif lebih besar dan mudah dikenali. Jadi hanya berbeda dari segi tekstur, tapi dari segi komposisi, apakah itu komposisi mineral maupun komposisi kimia itu sebenarnya sama, ya. Sama juga kalau kita sebut andesit dan diorit atau basal dengan gabbro. Jadi itu sama. Sehingga kalau kita menyebutkan jenis magmanya, tipe magmanya, kalau misalnya dia basah, maka kadang-kadang kita sebut magma basaltik, magma gabbroik. Jadi tinggal ditambahkan akhiran ika ya di belakangnya, basaltik, gabbroik. Atau misalnya magma andesitik, magma dioritik. Nah, kemudian ada magma riolitik, ada magma granitik. Nah, itu disebutkan di situ, itu sudah menunjukkan apakah dia asam, intermediate, basah atau ultra basah. Nah,
Nah, sekarang kapan dia disebutnya, kalau misalnya dia magma asam, kapan dia disebut misalnya riolitik, kapan dia disebut granitik. Nah, ini tergantung kepada kedalaman dapur magmanya. Jadi kalau dapur magmanya itu dalam, maka itu disebut sebagai magma granitik. Atau kalau dia dangkal atau dekat dengan permukaan, kalau dekat dengan permukaan itu kan relatif, maksudnya sebenarnya beberapa kilometer dari bawah permukaan itu masih dianggap dekat kalau dalam istilah geologi, ya. Jadi kalau dia dekat dengan permukaan, maka dia disebut riolitik. Begitu juga kalau yang intermediate ini, kalau dia dekat permukaan, dia disebut sebagai andesitik. Tapi kalau dia jauh di bawah permukaan, dia disebut sebagai magma dioritik, dan seterusnya seperti itu. Nah, kedalaman dapur magma ini akan menentukan nanti bagaimana tipe letusan yang dihasilkan. Jadi tipe letusan itu dikontrol oleh apa? Dikontrol oleh kedalaman dapur magma dan sifat magmanya sendiri. Jadi sekali lagi, ada dua hal yang paling penting kalau kita berbicara mengenai tipe gunung api, yaitu kedalamannya, kedalaman dapur magmanya, dan komposisi magmanya. Itu dua yang paling penting. Jadi kalau dia dalam, nah, kemudian dia sifatnya basah, bagaimana tipenya? Kalau dia dalam, kemudian dia asam, bagaimana ya gunung api yang dihasilkan? Bagaimana erupsi yang dihasilkan? Nah, atau kalau misalnya dia dalam, bagaimana komposisi gasnya? Kalau dia dangkal, bagaimana komposisi gasnya? Semuanya terkait kembali kepada dua parameter tadi itu, yaitu parameter kedalaman dapur magma dan tipe magmatiknya itu sendiri. Nah, nanti jadi yang lain-lainnya itu ikut, semua parameter yang lain itu ikut. Misalnya, apakah dia keluar sebagai lava, apakah dia keluar sebagai piroklastik, itu tergantung kedalaman, tergantung kepada komposisinya. Sehingga nanti komposisi dan kedalaman itu berpengaruh terhadap bagaimana sifat gas yang ada di dalam magma. Yang saya maksud sifat gas yang ada di dalam magma ini adalah apakah gas itu larut di dalam magmanya, apakah dia sudah lepas dan membentuk atau mengambil tempat sendiri dalam magma. Ingat, kalau kita bicara batuan beku itu, kita akan bicara pada saat kalau kita bicara masalah magma, kita akan sering menyebut istilah diferensiasi. Sekali lagi bahwa kalau kita bicara gunung api itu, dua parameter yang paling penting untuk kita bahas itu adalah tipe magma atau komposisi magmanya, dan yang kedua adalah kedalaman dapur magma. Nah, oke. Baik. Ini salah satu klasifikasi berdasarkan tipenya, berdasarkan ukuran dari gunung apinya dan bagaimana bentuknya, bentuk gunung apinya. Ini salah satu tipe saja. Jadi sekali lagi, ini sangat tergantung kepada literatur yang kita gunakan. Misalnya di sini dia membagi menjadi 5, ada basal plateau atau dataran basal, ya. Plateau itu sebenarnya dataran tinggi, kadang-kadang disebut dataran tinggi, ya. Tapi intinya adalah suatu permukaan geomorfologi yang memperlihatkan suatu batuan yang bentuknya horizontal dengan penyebaran yang sangat luas. Itu yang disebut dengan plateau. Nah, kalau disebut basal plateau berarti ada aliran basal yang memiliki penyebaran relatif horizontal atau relatif mendatar dan penyebarannya cukup luas. Itu adalah basal plateau. Kemudian ada shale vulcano atau gunung api perisai, ya, seperti itu. Nah, kalau basal plateau ini tadi hampir horizontal, maka shale vulcano ini memiliki kemiringan lereng itu antara 6 derajat sampai 12 derajat. Dan kalau sinerkon ini adalah batuan gunung api yang terutama tersusun oleh material-material piroklastik. Ini kemiringannya relatif sedang, ya. Mungkin antara 15, di atas 15 sampai 20 derajat. Kemudian ada komposit vulkano, ya, atau gunung api komposit. Jadi ini biasanya dicirikan oleh perlapisan aliran lava dan piroklastik. Kemudian ada kaldera. Nah, jadi ini berdasarkan literatur yang ada di buku Introduction to Physical Geology dari Thomson, ya, dan Tark, ya. Nah, ada perhatikan ukuran atau dimensi dari masing-masing tipe ini semakin ke bawah ini semakin kecil, ya, semakin kecil. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata ukuran, bentuk, dan
tipe-tipe gunung api itu sangat dipengaruhi oleh tipe magma tadi itu yang saya sebutkan. Ini kalau yang bagian atas ini basal, kemudian di bawahnya sudah mulai intermediate, kemudian di bawahnya itu adalah asam, ya, basal, andesit, granit, ya, seperti ini. Jadi sekali lagi yang sangat penting itu adalah ini dan kedalamannya nanti, kedalaman magmanya. Ini adalah tipe-tipe atau style erupsinya. Kita lihat nanti. Nah, ini kalau kita lihat gambaran, ini literatur yang lain lagi, jadi bukan dari Thomson ini, tapi ini dia, kalau di sini dibagi 5, di sini dia membaginya menjadi 6. Ya, jadi yang basal plateau ini kalau di sini disebut dengan istilah fissure vulcano atau gunung api celah, ya, gunung api celah. Fissure itu adalah celah. Jadi dia semacam retakan di permukaan bumi, kemudian itu jalur keluarnya magma, ya. Jadi ini mirip dengan basal plateau ini. Kemudian ada shale vulcano, ya, atau perisai, ya. Ini yang relatif landai tadi itu, ya, yang seperti perisai. Seperti itu. Kemudian ini dome vulcano ini yang tidak ada di sini nih. Dome vulcano, tapi ini mirip saja dengan dengan komposit vulcano, ya. Kemudian ini ada 4, ini ada cinder vulcano, kemudian ada komposit vulcano dan ada caldera vulcano. Jadi sekali lagi setiap literatur itu beda. Tinggal nanti kalau kita menjelaskan sesuatu, maka kita harus konsisten. Jadi kalau kita misalnya mengambil tabel dari satu buku, maka pada saat kita jelaskan pun penjelasannya harus dari buku itu. Atau kalau kita ambil gambar dari satu buku atau dari satu sumber, maka penjelasannya pun harus berasal dari buku itu atau dari sumber itu. Jadi tidak boleh kita mengambil satu tabel dari bukunya, misalnya katakanlah saya ambil satu tabel atau satu gambar dari bukunya Thomson ini, tapi saya jelaskan dengan menggunakan bukunya oleh pengarang yang lain. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus konsisten dengan tabel atau gambar dengan penjelasannya. Nah, ini sebenarnya perbandingan karakteristik antara gunung berapi, karena dari 5 tipe gunung api ini, atau kalau dari sumber ini dari 6, dari 5 tipe ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan lebih jauh itu adalah shale vulcano dan komposit vulcano, karena ini sudah menunjukkan 2 sifat magma yang sangat berbeda. Jadi kalau shale vulcano ini dia relatif basah, sampai terutama basah, ya, basah. Kemudian yang komposit vulcano ini yang intermediate ke arah asam, sehingga ini berbeda sekali sifat magmanya. Ingat, adik-adik sekalian, temperatur magma basah yang bersifat basah itu jauh lebih tinggi daripada temperatur magma yang bersifat asam. Nah, ini nanti kalau kita sudah bicara begitu, kita akan ingat kembali seri reaksi Bowen. Seri reaksi Bowen itu kan mulai dari olivin, pyroxene, hornblende, kemudian biotit, kemudian ada feldspar, kemudian dan seterusnya sampai ke kuarsa ke bawah. Dari atas ke bawah itu menunjukkan sifat magma asalnya. Jadi dari atas itu dia ultra basah, kemudian basah, intermediate, sampai ke kuarsa itu asam. Nah, itu perlihatkan. Semakin ke atas, kalau kita lihat seri reaksi Bowen, itu temperaturnya semakin tinggi. Jadi bisa sampai 2000 sampai sekian ribu derajat Celcius. Kalau ke bawah, misalnya muscovite dan sebagainya, muscovite, kuarsa, itu temperaturnya paling 500 derajat Celcius, 600 derajat Celcius, dan itu ke bawah, seperti itu, ya. Jadi itu berbeda temperatur antara yang di daerah seri reaksi Bowen bagian atas dengan yang di bagian bawah. Yang bagian atas itu jauh lebih panas dibandingkan di bawah. Sehingga kalau yang magma yang bersifat basah atau ultra basah itu, karena dia temperaturnya tinggi, maka dia cenderung encer. Seperti itu, ya. Dia cenderung encer. Sementara yang asam itu dia cenderung kental, lebih kental dibandingkan dengan yang bersifat basah. Nah, kalau yang encer ini kecenderungan lainnya adalah gasnya itu larut di dalam magma. Karena dia larut dalam magma, maka energi yang dihasilkan pun itu tidak sebesar dengan yang ada di yang asam. Jadi kalau dia basah, maka dia sifatnya encer, kandungan gasnya itu pun larut di dalam magma, karena temperaturnya sangat tinggi, maka pada saat dia keluar lebih sebagai lelehan, ya, atau efusif, ya, dia efusif. Sehingga gunung api yang dihasilkan pun itu tidak tinggi, dia lebih melebar, membentuk perisai. Jadi kalau dia bersifat basah, maka dia keluar sebagai lelehan sehingga dia membentuk gunung api yang perisai seperti ini, ya, dibandingkan dengan yang bersifat intermediate sampai asam, maka dia lebih kental sehingga untuk bisa keluar dia harus mendesak ke atas sehingga dia mendorong kerak bumi ke atas membentuk
gunung api seperti ini. Jadi dia lebih membesar, lebih tinggi, tetapi diameternya lebih kecil dibandingkan dengan yang salib vulkano ini. Dan kalau ini keluar sebagai lelehan, maka ini dia keluar sebagai eksplosif, sebagai letusan, ya, sebagai erupsi dalam bentuk ledakan seperti ini. Sehingga bentuknya pun berbeda-beda. Jadi sekali lagi, kembali lagi, apa yang paling menentukan? Yang paling menentukan adalah komposisi magma dan kedalamannya, ya, dan kedalamannya. Nah, ini adalah contoh-contoh basal plateau, ya, ada salib vulkano atau yang berbentuk perisai seperti ini, landai, ya, landai. Jadi kadang-kadang juga bisa membentuk kaldera seperti ini, ya. Kemudian ada cinder cone seperti ini, ya. Ini saya percepat saja. Ini komposit, ya, komposit ini jadi dia gabungan. Jadi kadang-kadang dia keluar sebagai efusif, kadang-kadang dia keluar sebagai eksplosif. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dia keluar sebagai efusif pada saat energinya rendah atau sedikit sekali energinya. Kemudian dia keluar sebagai eksplosif kalau energinya sudah berkumpul. Jadi di dalam dapur magma itu ada proses mengumpulkan tenaga juga oleh magma itu. Jadi pada saat dia mengalami letusan eksplosif, maka dia akan ada periode di mana dia energinya sedikit sehingga dia hanya keluar sebagai lelehan-lelehan saja. Sehingga kalau kita buat profil dari gunung api yang komposit ini, kita akan lihat ada perselingan antara material piroklastik dengan aliran lava. Material piroklastik dan aliran lava. Sekali lagi adik-adik sekalian, aliran lava atau lava itu adalah magma yang keluar permukaan bumi sebagai lelehan. Ya, sebagai lelehan. Jadi dia berupa larutan yang mengalir, seperti itu keluar ke permukaan. Yang disebut dengan piroklastik adalah material magma atau material gunung api atau magma yang keluar ke permukaan, tetapi dia tidak berupa larutan, dia berupa material yang sudah memadat dan terlempar, seperti itu, ya, terlempar. Cuma terlempar ini juga kualitatif, ada yang terlempar keluar betul-betul terlempar jauh, ada juga yang keluar sebagai material lepas dan kemudian mengalir. Makanya kadang-kadang ada juga yang disebut dengan istilah pyroclastic flow. Pyroclastic flow ini yang kemudian nanti bisa disebut juga sebagai aliran lahar, ya, aliran lahar itu nanti yang berbeda, ya. Ini tipe komposit, kemudian ini macam-macam, ya. Ini kaldera, sekira ini bisa dibaca penjelasannya bagaimana sampai terbentuk kaldera seperti ini, ya. Kaldera. Nah, ini juga karakteristik tadi sudah dijelaskan sebenarnya berbagai jenis gunung api berdasarkan tipe ledakannya. Jadi mulai dari ada yang Icelandic eruption, ini lewat celah-celah seperti ini yang disebut dengan fissure, ya. Fissure seperti ini, jadi dia terletak di permukaan bumi kemudian keluar sebagai celah yang dilewati oleh magma keluar, ya, sebagai aliran lava. Jadi dia berupa efusif, ya, jadi bukan eksplosif. Dia umumnya basaltik, ya. Kemudian ada tipe Hawaii seperti ini, ya, modelnya seperti ini, mirip dengan Islandia ini, ya. Cuma dia ini sudah agak membentuk ada membentuk kerucut, ya, meskipun tidak terlalu tinggi seperti yang lain-lainnya. Kemudian ada tipe Strombolian seperti ini sudah mulai erupsi, berupa erupsi, tetapi energi erupsinya itu tidak terlalu besar. Kemudian ada Vulkanian, model seperti ini sekali lagi dipengaruhi apakah dia Strombolian, apakah dia Vulkanian, apakah dia Pelean, nanti itu apakah dia Plinian, itu dipengaruhi oleh kedalaman dan bagaimana perilaku gas di dalam dapur magmanya, ya. Ini kalian seperti ini, dan yang paling luar biasa itu adalah Plinian seperti ini, ya. Dia betul-betul letusannya ini sangat mematikan dan merupakan bencana yang sangat luar biasa. Dan ini kalau kita lihat, ya, kalau kita urutkan dari kiri ke kanan, mulai dari ini kaldera vulkano, fissure fan dan seterusnya, ini geometri dari gunung apinya. Nah, kemudian ini bagaimana karakteristik aliran lava dan viskositas magma. Sekali lagi adik-adik sekalian, viskositas magma itu akan sangat berbeda kalau dia asam, basa, intermediate. Semakin dia asam, semakin temperaturnya rendah, maka semakin dia kental. Semakin pula dia menghasilkan erupsi yang berupa ledakan yang luar biasa. Semakin dia basah, semakin dia temperaturnya tinggi, maka dia semakin encer dan erupsinya itu pun berupa efusif, lelehan, seperti itu, ya. Ini saya percepat saja ini perbandingannya, ya. Nah, ini adalah yang basah atau yang encer.
Kemudian ini yang relatif kental, apakah dia intermediate sampai asam. Sekali lagi kalau kita bicara Indonesia, maka sebagian besar gunung api di Indonesia itu adalah intermediate hingga asam, ya, sehingga dia semuanya, hampir semuanya itu berupa eksplosif. Ya. Ini contoh yang efusif, ya, malah dijadikan tempat wisata, ya, karena orang tidak khawatir dia akan meledak jauh dari kumpundannya, dari lava yang keluar ini. Ini visur, ya, dia keluar berupa celah retakan-retakan seperti ini. Ini model lain dari yang berupa eksplosif, ya. Ini adalah bentuk-bentukannya. Jadi sekali lagi bentuk-bentuk material vulkanik itu bisa berupa lava, bisa berupa piroklastik. Kalau piroklastik, dia bisa berupa as, bisa berupa lapili, dan bisa berupa bom. Atau itu sama dengan klasifikasi skala Wentworth. Ya, skala Wentworth itu kan kalau kita lihat di batuan sedimen yang klastik, itu mulai dari bongkah, berangkal, kerakal, kerikil, pasir, dan seterusnya ke bawah. Maka di piroklastik juga kurang lebih seperti itu, tapi dia hanya dibagi 3. Jadi ukuran halus, pasir, dan kemudian lebih besar dari itu. Jadi kalau kita menggunakan istilah yang geologinya, ada rudit, ada arenit, ada lutit. Rudit itu kasar, arenit itu pasir, lutit itu halus. Jadi kalau dia halus, maka dia disebut as atau abu, ya. Kalau dia kalau dia pasir, dia disebut tufa. Kalau dia kasar, kerikil, dia disebut lapili. Kalau dia lebih besar lagi, maka dia disebut bom, ya. Nah, ini materi piroklastik ini, ya, seperti ini. Ini bentukan-bentukannya, dan ini kerangka tektoniknya. Ya, saya kira ini akan saya sambung pada minggu berikutnya, ya, pada minggu depan, untuk membahas ini sampai kepada nanti bagaimana potensi gunung api yang ada di Kalimantan kita akan bahas minggu depan. Kira demikian adik-adik sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.